Ayo, masak cepat. Nanti sudah. Iya. Nanti aja. Masak ya. Iya. Nanti. Ya, begitulah yang terjadi di era globalisasi. Iya, kata globalisasi yang tidak asing bagi kita. Globalisasi membuat dunia secara tidak berjarak. Pertukaran informasi terjadi sangat cepat, dan cara kita memandang dunia kini lebih jauh dan terbuka. Kemunculan globalisasi sudah ada sejak manusia mengenal perdagangan internasional, yaitu sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada sejak jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa. Baru abad ke-18, revolusi industri pertama terjadi di Inggris. Tidak terasa ya, revolusi industri kini sudah berada di tahap keempat. Pasti kamu dulu tidak menyangka kalau berbincang dengan teman mancanegara seperti berada di ruang yang sama. Belanja barang impor seperti jajan di warung depan rumah. Rasanya dunia bergerak sangat cepat dan semua itu ada di tangan kita. Namun, di balik layar dunia yang hingar-bingar ini, apa sih yang terjadi dan apa dampak bagi kita dan bangsa kita, terutama di bidang sosial? Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban. Aksi tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi. Karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Itu hanyalah beberapa dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi. Di samping itu, masih banyak dampak negatif lainnya yang kita tidak sadari. Tapi, mari kita sama-sama merenung, apakah ini bangsa Indonesia yang diharapkan oleh pendiri bangsa? Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Indonesia adalah negara yang besar dengan 3 pilar utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Pancasila yang pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tahun 1945 pada Sidang Perumusan Dasar Negara bersama BPUPKI. Pancasila mengalami penyesuaian seiring langkahnya menuju kemerdekaan. Harus kita sadari bahwa perjalanan selama ini tidaklah mulus. Soekarno pernah mengatakan tidak ada dua bangsa yang berjuang dengan cara yang sama. Setiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai karakternya sendiri. Sebagai generasi muda harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan zamannya lagi bermalas-malasan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Kita tidak bisa sekedar memahami Pancasila, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia. Akan tumbuh kesadaran dan kebutuhan untuk hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Jangan sampai kita lupa dengan cita-cita mulia yang diperjuangkan dari masa ke masa untuk kita dan anak cucu kita.